Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Real Madrid siapkan tawaran perdana untuk Alphonso Davies. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan merasa pede akan bisa membajak Alphonso Davies dari klub Bundesliga Bayern Munchen. Madrid sekarang sudah punya skuad yang tangguh, namun masih ada beberapa lubang yang perlu mereka tambal. Di antaranya adalah pos penyerang tengah dan pos bek kirinya. Madrid tentu berencana untuk bisa membenahi area-area itu. Madrid sebelumnya memang kehilangan Karim Benzema dan belum mendapat pengganti yang sepadan. Di pos bek kiri mereka memang punya Ferland Mendy dan Fran Garcia, tapi sepertinya Mendy akan segera cabut dari Bernabeu. Real Madrid kemudian dikaitkan dengan bek kiri Bayern Munchen, Alphonso Davies. El Real dikabarkan sudah lama mengincar pemain asal Kanada tersebut. Bayern lantas berusaha memagari Davies dengan berencana memberikannya kontrak baru. Namun bek 23 tahun tersebut dikabarkan menunda pembicaraan perpanjangan masa kerja tersebut. Setelah itu, kabar ketertarikan Madrid kepadanya kian santer. Ada rumor bahwa Los Blancos akan berusaha mendatangkannya pada 2024 mendatang. Namun Madrid tak sendirian, kabarnya Davies juga diincar oleh Manchester City. Sekarang ini kontrak Alphonso Davies masih tersisa sampai 2025 saja. Namun sekarang ada kabar bahwa Real Madrid merasa pede akan bisa mendapatkan jasa Davies pada musim panas 2024 mendatang. Kabar ini dilansir oleh Relevo. Media itu mengklaim hal ini tak lepas dari sikap Davies yang terus menolak untuk menaikkan kontrak baru di Bayern Munchen. 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Real Madrid tak takut semua lawan. Ancelotti berterima kasih ke musuh sekota. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti berterima kasih ke musuh sekota yang membuat timnya tidak takut semua lawan. Real Madrid memiliki mental baja pada musim 2023-2024 karena sudah mendapat tamparan sejak awal. Usaha Real Madrid menjadi penantang utama gelar Liga Spanyol musim ini tidaklah mudah. Carlo Ancelotti harus berurusan dengan badai cedera sejak permulaan kompetisi. Pemain-pemain seperti Thibaut Courtois, Eder Militao, dan David Alaba bahkan harus absen dalam jangka panjang. Krisis lini belakang justru menjadi kesempatan Real Madrid untuk membuktikan kekuatannya. Di antara tim 5 besar Liga Spanyol yang lain, Real Madrid menjadi yang paling sedikit kebobolan. Contoh terbaru, Carlo Ancelotti menyaksikan anak asuhannya membukukan clean sheet pada kemenangan 1-0 melawan Mallorca. Catatan tersebut membuat keputusan klub untuk tidak mendatangkan bek tengah baru jadi masuk akal. Dalam wawancara terbaru, Ancelotti mengungkapkan momen klubnya bisa tampil secara lebih solid. Kekalahan 1-3 dari klub rival sekota Atletico Madrid ternyata menjadi titik balik yang berharga. Mata kami terbuka begitu melihat kebobolan di laga tersebut, ucap Ancelotti seperti dilansir Bolasport.com dari Diario AS. Kami memperbaikinya dengan menempatkan 2 bek tengah lebih ke dalam, kata pelatih asal Italia tersebut. Selain itu, Ancelotti juga menginstruksikan gelandangnya untuk membantu pertahanan. Formasi bertahan secara lebih terperinci ini dilakukan sang lawan mulai mengirimkan umpan lambung. Para gelandang akan ikut turun membantu bek tengah di area pertahanan. Nobody hears, but I see the light from far away. It's down the line, maybe I should not give up without a fight. Ancelotti minta fans Real Madrid tenang soal Arda Güler gagal debut. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mendesak orang-orang yang menuntut Arda Güler melakukan debutnya untuk tenang setelah bakat remaja itu ditinggalkan di bangku cadangan melawan Mallorca. Madrid membayar 20 juta euro untuk mengontrak Güler dari Fenerbahce selama musim panas, tetapi penggemar belum melihat pemain internasional Turki berusia 18 tahun itu beraksi karena cedera. Meskipun Güler berhasil mengatasi kemunduran terbarunya, staf bulan lalu membuat keputusan untuk menunda pengenalannya hingga tahun 2024 alih-alih fokus pada pelatihan dan membangun kebugaran serta ketahanan. Hal ini menimbulkan harapan bahwa peluang pemain muda itu mungkin datang pada pertemuan La Liga Rabu malam dengan Mallorca dan dia memang masuk dalam skuad matchday. Namun Güler tetap menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan dalam kemenangan tipis 1-0 yang hanya ditentukan oleh sundulan Antonio Rudiger di menit-menit akhir. Tidak apa-apa, tenanglah. Dia berusia 18 tahun, tenanglah. Saya sangat menyadarinya, kesabaran semua orang. Saya memilikinya, dia memilikinya, kita semua harus memilikinya. Jawabnya saat ditanyai wartawan setelahnya tentang alasan Güler akhirnya tidak tampil dalam pertandingan tersebut. Kisah serupa juga dialami Güler pada bulan November ketika ia dimasukkan ke bangku cadangan untuk pertandingan melawan Rayo Vallecano. Namun ketatnya permainan yang berakhir 0-0 mengakibatkan Ancelotti tidak mengambil resiko melemparkannya ke lini belakang karena tidak bermain sejak bulan Juni. Madrid menghadapi sisa sibuk di bulan depan menunjukkan akan ada banyak peluang bagi Güler untuk akhirnya melakukan debutnya untuk klub. There'll be a time, sitting lonely in my room again. Mbappe ingin menyelesaikan masa depan sebelum babak 16 besar UCL.
Kisah Kylian Mbappe hingga Real Madrid perlahan mulai kembali menjadi pusat perhatian seiring superstar Prancis itu memasuki 6 bulan terakhir kontraknya dengan PSG. Pemain berusia 25 tahun itu sekarang dapat memulai negosiasi dengan klub manapun yang diinginkannya dan mencapai kesepakatan prakontrak untuk menandatangani kontrak dengan mereka sebagai agen bebas di musim panas. Dan Real Madrid sangat ingin memanfaatkan situasi ini dan mencapai kesepakatan dengan target jangka panjang mereka sedini mungkin. Untuk sementara waktu, media Spanyol melaporkan bahwa Real Madrid sangat ingin Mbappe mengambil keputusan tentang masa depannya paling lambat tanggal 15 Januari. Belum banyak konfirmasi mengenai hal ini dari media di negara sang pemain. Namun kini L'Equipe via Madrid Extra mengklaim bahwa Los Blancos memang telah menetapkan batas waktu pertengahan Januari bagi Mbappe untuk memutuskan langkah selanjutnya. Pemimpin La Liga saat ini akan mengirimkan tawaran kepada superstar Prancis itu yang kemudian harus membuat keputusan cepat tentang apa yang ingin dia lakukan, dan Merengues ingin menghindari sinetron yang berlarut-larut dan drama yang tidak perlu seperti pada tahun 2022. Laporan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa dalam skenario saat ini, keputusan dari Mbappe mungkin akan diambil dengan cepat karena ada kemungkinan dia telah memutuskan langkah selanjutnya sebelum leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA. Sitting